Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Ilham dari kelas 6 reguler A. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis tentang e-government, yaitu BPJS Kesehatan. Nah, sebelumnya itu apa sih BPJS Kesehatan itu? Baiklah, BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari 5 program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan atau dahulu bernama Jamsostek merupakan program pemerintah dalam Kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013 untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. Oke, selanjutnya apa sih kelebihan dari e-government BPJS Kesehatan? Yang pertama yaitu adalah murah. Yang kedua itu wajib. Yang ketiga itu tanpa medical check up. Yang keempat yaitu dijamin seumur hidup. Kemudian yang kelima yaitu tidak ada pengecualian, dan yang terakhir yang keenam merupakan perubahan data bisa dilakukan secara online. Ya, kelebihan yang pertama yaitu murah. Kelebihan pertama dari BPJS Kesehatan adalah biaya iuran yang murah. Meskipun murah, layanan yang bisa dapat peserta dianggap tidak murahan. Biaya atau iuran BPJS Kesehatan ini memang terbilang murah. Bagaimana tidak, hanya dengan premi per bulan sekitar Rp80.000, seseorang sudah bisa mendapatkan layanan atau perlindungan kesehatan dari pemeriksaan, rawat inap, pembedahan, obat, dan lain sebagainya secara cuma-cuma. Bahkan dari kabar yang beredar, ada pula cuci darah dan juga biaya persalinan bisa didapat oleh peserta dengan gratis. Kemudian yang kedua kelebihannya yaitu wajib. BPJS Kesehatan yang diselenggarakan langsung dari pemerintah atau negara ini memang sebuah program yang diwajibkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa wajib? Hal ini dikarenakan ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur kewajiban ini. Secara lebih lanjut, artinya jika seseorang ikut asuransi swasta, maka Anda juga diharuskan juga mendaftar asuransi BPJS Kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu tanpa medical check up. Apabila mendaftar pada asuransi kesehatan swasta, maka akan dikenai medical check up terlebih dahulu. Bila terkena penyakit kritis dan sudah berumur di atas 40 tahun, maka premi Anda akan menjadi semakin mahal. Kemungkinan terburuk seperti pengajuan polis yang ditolak juga sangat mungkin terjadi. Namun, bila Anda mendaftar BPJS di umur berapapun boleh mendaftar, dan tanpa adanya medical check up, bahkan bayi yang masih dalam kandungan juga bisa didaftarkan. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu dijamin seumur hidup. Sepertinya hanya BPJS lah yang berani menanggung proteksi pesertanya hingga seumur hidup. Dalam pengamatan sejauh ini diketahui asuransi swasta hanya bisa melindungi pesertanya maksimal pada usia 100 tahun. Itu pun belum ada orang yang memberikan istilah testimoni atau kabar ada asuransi berani menanggung hingga umur 100 tahun tersebut. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu tidak ada pengecualian. Tidak adanya pengecualian dalam pendaftaran asuransi swasta, seseorang sudah terkena penyakit kronis memang bisa saja akan mengalami penolakan. Kalaupun diterima, premi yang dibebankan akan mahal atau bahkan polis tidak bisa ditolak atau muncul kebohongan. Klaim dana juga bisa sangat sulit ketika dianggap melakukan pembohongan saat mendaftar. Nah, di BPJS sendiri ini bisa mendaftar tanpa ada ditanyakan penyakit yang telah diderita oleh peserta. Kemudian yang keenam, kelebihannya yaitu perubahan data bisa dilakukan secara online. Memang, sebelumnya jika peserta BPJS Kesehatan ingin melakukan perubahan data, harus datang ke kantor cabang atau pusat. Namun mengingat semakin hari semakin membludaknya peserta BPJS Kesehatan yang mengantre, pemerintah langsung mengatasinya dengan membuka perubahan data secara online. Jadi bagi peserta yang ingin melakukan perubahan data pribadi seperti nomor telepon peserta, alamat, ataupun vaskes, kelas BPJS dan sebagainya, peserta bisa mengubah melalui website BPJS Kesehatan ataupun melalui aplikasi JKN. Nah, di sini ada dua kekurangan dari BPJS Kesehatan ya. Oke, yang pertama kekurangannya yaitu metode berjenjang. Adanya metode berjenjang saat melakukan klaim di BPJS di luar keadaan darurat, peserta memang diharuskan memeriksakan penyakitnya ke vaskes 1 terlebih dahulu. Vaskes 1 sendiri berupa puskesmas atau klinik. Setelah dari vaskes 1 dan pasien memang dirasa harus ke rumah sakit, maka pasien akan
atau peserta BPJS baru bisa ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Namun di asuransi lain bisa langsung memeriksakan sakit ke rumah sakit yang sudah bekerja sama. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu BPJS Kesehatan hanya bisa melakukan pelayanan hanya di Indonesia. Layanan Kesehatan BPJS memang hanya bisa melindungi diri di wilayah Indonesia saja. Berbeda dengan asuransi swasta yang bisa memproteksi kesehatan pesertanya di rumah sakit yang bekerja sama hingga di seluruh dunia. Oke, di sini selanjutnya itu data apa saja sih yang dibutuhkan di website e-government tersebut bagi untuk peserta yang ingin mendaftar maupun ingin memasuki e-government tersebut ya. Yang pertama itu adapun data yang dibutuhkan yaitu yang pertama nama lengkap, yang kedua itu nomor KK, yang ketiga alamat domisili atau alamat tempat tinggal, kemudian yang keempat nomor HP dan email. Jika punya email bisa dicantumkan, kalau tidak apa-apa. Kemudian yang kelima yaitu pekerjaan dan rata-rata penghasilan per bulan. Yang keenam itu nomor rekening dan nama bank, dan yang ketujuh itu vaskes tingkat 1 yang dipilih. Vaskes tingkat 1 itu seperti puskesmas dan klinik ya. Kemudian yang terakhir yaitu saran. Saran dari saya sih untuk meningkatkan kepuasan peserta, BPJS Kesehatan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diwujudkan dengan 5 dimensi kualitas jasa yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, serta empati. Di antaranya ialah menyediakan fasilitas-fasilitas yang lebih baik lagi untuk kenyamanan peserta dan meningkatkan pelayanan dalam menangani keluhan yang disampaikan peserta BPJS Kesehatan baik melalui website, aplikasi, ataupun ke tempat langsung. Sehingga dengan dipertahankan dan ditingkatkan pelayanan yang diberikan akan meningkat pula kepuasan peserta terhadap BPJS Kesehatan. Website sendiri setelah website maupun aplikasi yang sudah saya lihat ya, sudah bagus, tersusun dengan rapi juga. Tersedia juga tidak hanya memakai bahasa Indonesia ya, tetapi juga bahasa Inggris juga ada. Terkait untuk peningkatan website sendiri, menurut saya mungkin itu akan dilakukan sesuai dengan berjalan dengan kebutuhan ya peserta BPJS Kesehatan. Mungkin untuk dari keluhan sendiri dari peserta BPJS Kesehatan itu bisa menjadi masukan untuk bisa dimasukkan buat peningkatan aplikasi maupun website itu sendiri. Dan untuk saya sendiri, untuk saat ini sendiri website sudah sangat bagus. Mungkin yang perlu dilakukan sekarang ini adalah dengan maintenance website agar seluruh komponen website masih berjalan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis e-government BPJS Kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.